Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan di malam yang indah ini. Bersama-sama kami akan mendengar lagi dalam renungan malam. Hikmat dan urapan-Mu atas kami semua untuk kami mengerti apa maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau lakukan semuanya ini. Amin. Malam ini kita kembali berada dalam satu keadaan yang memang demikian adanya. Tapi disinilah sebagai anak-anak Tuhan, satu peringatan yang diberikan buat kita, seperti yang dituliskan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu hal yang diingatkan bagi kita semua adalah untuk kita jangan sampai dikalahkan oleh kejahatan. Tapi justru kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Namun kita perhatikan, kita memang ada dalam dunia yang penuh dengan keberadaannya. Terlebih di hari-hari ini, kita lihat begitu banyak kejahatan sedang terjadi. Bahkan kejahatan yang bisa langsung kena kepada kita. Tapi disinilah bagaimana kita menyikapi semuanya ini. Firman Tuhan jelas katakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi justru kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Karena kita tahu Bapa kita di surga sudah menunjukkan kebaikannya buat kita semua. Karena itu dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya sehingga Bapakmu yang di surga dipermuliakan. Jadi kebaikan-kebaikan yang Bapa sudah tunjukkan pada kita, itulah yang menjadi cerminan bagi kehidupan kita semua. Untuk kita juga melakukan yang baik. Walaupun menghadapi banyak keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan buat kita semua. Tapi disinilah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah menerima kebaikan yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teladan inilah yang Tuhan sudah tunjukkan pada kita. Bagaimana menghadapi keadaan-keadaan yang ada di dalam pelayanannya. Dia melakukan yang baik, tetapi seringkali dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi disitulah kita melihat bagaimana Tuhan kita, Yesus, walaupun dia menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan atau yang boleh dikatakan jahat, tapi disitulah kita melihat Yesus kita mengalahkan semuanya itu. Dia tetap melakukan yang baik. Bahkan dia berkeliling dan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah teladan yang Tuhan kita tunjukkan buat kita semua. Karena itu diingatkan buat kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, seperti dia juga mengalami begitu banyak aniaya, tekanan di Roma. Dia dipenjara dan sebagainya. Tapi justru disitulah sebagai seorang hamba Tuhan, dia tegarkan hatinya dan menghadapi begitu banyak kejahatan-kejahatan atau aniaya yang dialami. Dia tetap tunjukkan hal-hal yang baik. Nah, inilah teladan yang Paulus nyatakan. Dan inilah yang diingatkan juga pada kita. Yang khususnya kita ada di hari-hari yang firman Allah katakan hari-hari yang jahat. Justru disitulah saudara dan saya, kita harus tetap dapat menunjukkan teladan Yesus buat kita, yaitu tetap melakukan yang baik. Jadi Tuhan tolong kita semua di hari-hari ini, di tengah begitu banyak keadaan-keadaan yang bisa datang dalam kehidupan kita. Baik itu keadaan yang baik atau yang dikatakan keadaan yang tidak baik. Atau juga yang disebut kejahatan. Disinilah kita diuji, kita diajak untuk tetap melakukan yang baik. Sebab itu saya hanya dapat berkata, Tuhan yang tolong kita semua. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa
melewati semua keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu dengan kekuatan yang Dia berikan. Dan kekuatan itu yang memampukan saudara dan saya, kita semua tetap dapat melakukan yang baik. Inilah yang diingatkan kepada kita supaya di hari-hari yang jahat ini, kita bukan kalah dengan kejahatan itu, artinya kita terbawa dengan arus kejahatan yang ada, tapi justru disinilah kita diingatkan, kita harus kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Memang tidak mudah, tapi Roh Kudus yang Dia sudah sediakan buat kita menjalani hidup di hari-hari yang akhir ini, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk dapat melakukannya yang baik, walaupun menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Tuhan berkati kita semua, supaya kita semua mampu menjalani kehidupan di hari-hari ini dengan sukacita dan menunjukkan hal yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau selalu memberikan teladan dan petunjuk yang baik buat kami. Lewat kebenaran firman-Mu, malam ini Engkau sudah ingatkan untuk kami bukan kalah oleh kejahatan, tapi justru kami harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sebab itu mampukan semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, untuk terus dapat melakukan yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Sehingga semuanya itu adalah menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih buat malam ini, berkat-Mu atas kami semua. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi jemaat yang kuat, bangkit, dan menang. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Yosanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.